Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi PPKN mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalista Benahdin Hakim, nomor absen 8 dari kelas 11 AKL 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara. Bentuk negara adalah struktur atau organisasi dari suatu negara secara keseluruhan, termasuk aspek sosiologis dan yuridis. Bentuk negara menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kewenangan diatur dalam suatu negara, serta bagaimana negara tersebut mengatur dirinya sendiri. Macam-macam bentuk negara itu ada banyak sekali, namun di sini saya akan menyebutkan dua macam bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contohnya adalah negara Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Lalu yang kedua ada negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, Jerman, India, Brazil, Swiss, dan Australia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah kerangka institusi politik yang digunakan oleh negara untuk menjalankan kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat berbeda-beda, tergantung pada bagaimana kekuasaan dan wewenang diatur dan dijalankan dalam sebuah negara. Nah, berikut ini adalah macam-macam bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah republik. Dalam pemerintahan republik, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Contohnya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua yaitu monarki. Bentuk pemerintahan monarki dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan secara turun-temurun. Yang ketiga adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan ada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah tata cara penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan negara oleh lembaga-lembaga negara. Di sini saya akan menjelaskan 6 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah presidensial. Presidensial berasal dari kata presiden, sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional antar lembaga dan pelaksanaannya, dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlemen memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Beberapa negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemerintahan semi-presidensial. Semi-presidensial merupakan gabungan dari presidensial dan parlementer, hingga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Terlihat kuat sebab posisi Perdana Menteri dan Presiden menjalankan kekuasaan bersama. Di lain sisi, terdapat parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Yang keempat adalah sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan ini dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Negara dengan sistem pemerintahan yang masih hingga saat ini adalah Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, dan Kuba. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh Partai Komunis. Yang kelima adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, politiknya menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan, serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Selanjutnya, yang keenam adalah liberal. Pemerintahan liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan.
mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.